Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan sara yasri sirayatan, yaitu fi'il naqis dari bab yang kedua, sulasi mujarrad, atau al-babus sani minas sulasi al-mujarrad. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih pada bab yang kedua, yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas lafif mafruq, yaitu waqa yaqi. Lafif secara istilah dalam ilmu sharaf itu berarti fiil yang memiliki dua huruf illat. Ya. Lafif secara bahasa itu memiliki arti berlipat. Ya, berlipat atau double. Kemudian mafruq artinya terpisah, karena huruf illat yang ada itu jumlahnya dua dan terpisah, seperti kata waqa. Ya, kata waqa yang berarti mengikat, bisa juga berarti melindungi. Ya. Di sini terdapat dua huruf illat, yaitu waw dan alif. Ya. Waw dan alif, yaitu terletak pada faul kalimah dan lamul kalimah. Ya. Terletak pada faul kalimah dan lamul kalimah, sehingga kedua huruf illat itu dipisahkan oleh ainul kalimah. Ya. Atau ain fi'il. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yaqi, asalnya adalah yauqi. Ya, asalnya adalah yauqi. Ya. Karena huruf waw, huruf illat, berada di antara dua musuhnya, yaitu fathah dan kasrah. Didahului fathah dan diikuti dengan harakat kasrah, maka huruf waw itu dihilangkan. Huruf wawnya dihilangkan sehingga menjadi yaqi, bentuk fi'lul mudhari dari waqa. Kemudian bentuk masdarnya adalah wiqayah. Masdar mimnya adalah mauqan dan isim fa'ilnya adalah waqin. Waqin asalnya adalah waqiyun. Ya, di sini harakat dhammah berat pada ya sehingga dihilangkan. Kemudian selanjutnya huruf illat yang berharakat sukun juga dihilangkan dan digantikan dengan tanwin sehingga menjadi waqin, bentuk isim fa'il dari waqa yaqi. Kemudian bentuk isim maf'ulnya adalah mauqiyun. Asalnya adalah mauquyun. Mauquyun bentuk isim maf'ul, ya, sewazan dengan maf'ulun. Ya. Di sini terdapat dua huruf illat, terdapat waw dan ya sukun. Ya. Ada kaidah yang mengatakan apabila waw dan ya bertemu, berdekatan, salah satu di antara keduanya yang pertama di antara keduanya sukun, maka wawnya diubah menjadi ya, sehingga di sini waw diubah menjadi ya. Ya. Kemudian huruf ya itu tidak cocok dengan dhammah. Huruf ya menghendaki huruf harakat kasrah, maka harakat dhammah diubah menjadi kasrah.
Kemudian dua huruf yang sama yaitu ya diidgham atau digabungkan dengan cara menghilangkan salah satunya dan digantikan dengan tasydid sehingga menjadi mauqiyun. Kemudian ki bentuk fi'il amr dari waqayaki. Ki fi'il amrnya itu berasal kita bentuk dari fi'il mudhari yaqi. Ya, fi'il amrnya dapat kita bentuk dari fi'il mudhari yaitu yaqi. Ya. Caranya pertama kita hilangkan huruf mudhari. Ya, kita hilangkan huruf mudhari. Tinggal ki. Ya. Kemudian fi'il amr itu hukumnya mabni. Nah, apabila huruf terakhirnya adalah sahih, maka huruf terakhir tersebut mabni sukun. Dan apabila huruf terakhir daripada fi'il amr tersebut adalah huruf illat seperti di sini yaitu ya, maka fi'il amr tersebut mabniun ala hazfi harfil illah. Dia mabni dengan cara dihazaf atau dihilangkannya huruf illat sehingga menjadi fi'il amr ki. Ya. Kemudian la taki hanya tinggal menambahkan lamun nahyi untuk memberi makna larangan. La taki fi'il nahi. Ya, jangan mengikat atau jangan melindungi. Ya. Kemudian mauqan itu sama perubahan yang terjadi dengan maghzan, ya. Kemudian miqan asalnya ada daripada miuqan, ya. Asalnya pada mulanya miuqayun, ya. Miuqayun. Huruf waw yang terletak kedua setelah kasrah tidak sesuai, kasrah menghendaki huruf ya sehingga wawnya diubah menjadi ya. Kemudian harakat dhammah berat pada ya sehingga dhammahnya dihilangkan, ya. Ya. Atau dengan kaidah yang lain, huruf ya di sini berharakat, ya. Tadinya berharakat dhammatain. Huruf ya berharakat dan didahului oleh fathah, maka ya-nya diubah menjadi alif. Ya. Kemudian bunyi tanwin yang ada pada ya tersebut tetap dipertahankan dan secara penulisan ditulis pada harakat ain fiilnya, yaitu sehingga menjadi miqan, ya. Kemudian selanjutnya syawa, ini adalah lafif makrun. Lafif makrun artinya fiil yang terdiri dari dua huruf illat, ya, atau terdapat dua huruf illat pada fiil tersebut dan kedua huruf illat tersebut itu berdekatan. Mari kita lihat seperti syawa, ya. Syawa artinya membakar atau memanggang, ya. Ya. Jadi syawa asalnya adalah syawa, ya. Ya. Apabila kita ingin mencari kata syawa di kamus, ya, maka kita mencari di syawaya, ya, shin, waw dan ya. Ya-nya berharakat didahului fathah, maka ya-nya diubah menjadi alif sehingga menjadi syawa, ya. Fi'il mudhari'nya yashwi, ya, yashwi asalnya yashwiyu, ya, tapi ya harakat dhamma berat pada ya sehingga menjadi yashwi. Kemudian syayyan bentuk masdar dari syawa itu aslinya adalah syawyan, ya. Sewazan dengan fa'lan, syawyan. Di sini terdapat ya dan waw yang berdekatan. Yang pertama di antara keduanya berharakat sukun, maka wawnya diubah menjadi ya. Kemudian dua huruf yang sama yaitu ya digabung dengan cara idgham. Kita hilangkan salah satunya dan diganti dengan tasydid sehingga menjadi syayyan. Ya, kemudian
Mashwan itu sama perubahan yang terjadi dengan mauqan sebelumnya, masdar mim. Kemudian syawin bentuk isim fa'il juga sama perubahan yang terjadi dengan wakin pembahasan sebelumnya, isim fa'il dari waqa. Waqa yaki wakin, syawa yashwi syawin. Yang terjadi adalah lam fi'il dihilangkan dan diganti dengan tanwin. Ya. Asalnya syawiyun. Ya, huruf yang asalnya syawiyun. Ya. Huruf yang terakhir yaitu lam fi'il dihilangkan dan digantikan dengan tanwin sehingga menjadi syawin. Kemudian mashwiyun juga sama. Tasrif yang terjadi dengan pada mauqiyun, mashwiyun. Kemudian ishwi, aslinya adalah ishwi. If'il. Karena huruf terakhirnya adalah huruf illat, maka huruf illat tersebut dihilangkan. Huruf illat tersebut dihilangkan. Namanya fi'il amr mabniyun ala hasfi harfil illah. Jadi fi'il amr itu kalau huruf terakhirnya adalah huruf illat, maka huruf illat yang terletak di akhir itu dihilangkan atau dihazaf. Sehingga menjadi ishwi fi'il amr dari syawa yashwi. Kemudian selanjutnya la tashwi, kita tinggal menambahkan saja lamun nahi, la larangan. Mashwan itu sama perubahan yang terjadi dengan mauqan, pada pembahasan tadi. Kemudian mishwan hanya berbeda harakat mim tambahannya saja yang berharakat kasrah. Kemudian selanjutnya pada halaman selanjutnya yaitu halaman 4 dengan tulisan bahasa Indonesia dan halaman 6 dengan tulisan Indonesia, 4 dengan tulisan Arab. Adama, fa'ala, ya'dimu fil mudhari. Ini adama ya'dimu berarti memberi bumbu. Memberi bumbu. Adama ya'dimu, fa'ala yaf'ilu. Masuk dalam kategori mahmuz fa. Mahmuz itu berarti fi'il tersebut, pada fi'il tersebut terdapat hamzah. Itu namanya mahmuz. Terdapat hamzah pada fi'il tersebut. Kemudian dinamakan mahmuz fa karena hamzahnya terletak pada fa'ul kalimah atau fa'ul al-fi'li. Seperti adama, hamzahnya terletak pada fa fi'ilnya. Kemudian fi'il mudhari ya'dimu fa'ala yaf'ilu, sewazan. Adaman masdar, ma'daman masdar mim. Adimun, asalnya adalah a, kemudian ditambahkan alif, alif dimun, a dimun. Di sini alifnya diubah menjadi tanda mad, sehingga alifnya diubah menjadi tanda mad sehingga menjadi adimun, sewazan dengan fa'ilun, isim fa'il. Kemudian ma'dumun, isim maf'ul. Idim, asalnya adalah asalnya adalah idim. Di sini terdapat dua hamzah. Yang pertama hamzah wasal, yang kedua hamzah huruf asli. Dan hamzah yang kedua didahului kasrah, maka hamzah yang kedua ini diubah menjadi ya, sehingga menjadi idim. Jadi apabila terdapat dua hamzah, maka hamzah yang kedua itu pada umumnya diubah menyesuaikan harakat hamzah yang pertama. Seperti di sini hamzah yang kedua
diubah menjadi ya karena ya hamzah wasal sebelumnya itu berharakat kasrah sehingga menjadi idim. Kemudian la ta'dim adalah bentuk fi'il nahi. Ya, pada dasarnya la ta'dim adalah fi'il mudhari. Ta'dimu ya. Fi'il mudhari di mana fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya, fa'ilnya ta'dimu itu adalah anta yang mustatir. Nah, kemudian kita ingin memberi makna nahyi atau larangan, maka kita menambahkan la ta'dim. Ya, dari segi makna sudah bermakna larangan. La ta'dimu. Ya. Kemudian la ini lamun nahyi ini secara nahwu itu menghendaki fi'il mudhari setelahnya dijazam. Nah, fi'il mudhari apabila huruf terakhirnya adalah huruf sahih seperti di sini mim, huruf sahih bukan huruf illat. Ya, apabila dijazam maka tanda jazamnya adalah sukun sehingga menjadi la ta'dim. Ya, sehingga menjadi la ta'dim. Kemudian isim makan, isim zaman, makdimun ya, dan mi'damun isim alatnya. Kemudian wa ada ya. Wa ada adalah ya mahmus ain ya karena terdapat hamzah pada ain fiilnya atau ainul kalimah. Wa ada artinya mengubur hidup-hidup ya. Jadi kosakata ini biasanya terdapat dalam kisah-kisah sejarah masyarakat jahiliyah di Mekah. Mereka dalam budaya mereka itu mereka suka mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka ya. Jadi wa'ada artinya mengubur hidup-hidup. Wa'ada ya, fa'ala fi'il mudhari'nya adalah ya'idu di mana asalnya adalah idu ya, setimbang atau sewazan dengan yaf'ilu ya. Yaf'ilu ya. Waw di sini terletak di antara fathah dan kasrah, maka wawnya dihilangkan sehingga menjadi yaidu ya. Masdarnya wa'dan, mau'idan masdar mim, wa'idun isim fa'il, mau'udun isim maf'ul. Sampai di sini saya rasa tidak ada kendala ya, isim fa'il isim maf'ul, wa'idun mau'udun. Kemudian fil amr ida ya. Itu dapat kita bentuk dari fi'il mudhari ya'idu ya. Fi'il mudhari ya'idu kita ingin bentuk fi'il amr ya, kita hilangkan huruf mudhari'nya. Kemudian huruf terakhir karena ia adalah huruf sahih, maka kita beri harakat sukun ya, karena dia hukumnya mabniyun ala sukun ya. Fil amr mabniyun ala sukun ya, sehingga menjadi ida. Kemudian la ta'ida fi'il nahi asalnya dari fi'il mudhari ta'idu ya. Ta'idu fi'il mudhari wa ada ya'idu. Nah, kalau ta'idu ini ya fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya, kalau ya'idu itu dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ya. Kita tambahkan lamun nahi. Ya. Seperti disebutkan bahwa lamun nahi itu menjazam sehingga di sini dijazam dengan sukun. Ya, karena huruf terakhirnya adalah huruf sahih. La ta'id. Mau'idun isim makan dan isim zaman. Mi'adun ya, mi'adun asalnya miu adun ya. Miu adun ya. Ya, huruf waw yang terletak setelah kasrah itu tidak sesuai. Kasrah menghendaki ya sehingga wawnya diubah menjadi ya sehingga menjadi mi'adun mif'alun isim alat ya. Kemudian fa'a
Fa'a adalah mahmuz lam. Ya, mahmuz lam artinya terdapat hamzah yaitu pada lam fi'ilnya. Fa'a artinya ya, fa'a artinya kembali. Ya. Fi'il mudhari'nya yafi'u asalnya adalah yaf'i'u. Yaf'i'u. Ya. Di sini terdapat huruf ya yang berharakat kasrah itu berat, sehingga harakat kasrah ini dipindahkan ke huruf sahih sebelumnya sehingga menjadi yafi'u. Ya. Kemudian masdarnya adalah fai'atan. Masdar mim adalah mafi'an yang asalnya adalah maf'i'an. Juga terjadi pemindahan harakat dari ya kepada fa sehingga menjadi mafi'an. Kemudian fa'in. Ya, fa'in asalnya adalah fa ya. Fayi'un. Ya. Fayi'un. Ya, di sini terdapat ya yang terletak setelah alif tambahan. Ya terletak pada urutan ketiga setelah alif tambahan. Ya. Maka ya-nya diubah menjadi hamzah. Ya. Maaf ya. Ya, jadi di sini ya-nya diubah menjadi hamzah. Sehingga menjadi fa'iun. Ya. Selanjutnya terdapat dua hamzah yang berdekatan. Ya. Yang pertama di antara keduanya kasrah, maka hamzah yang kedua diubah menjadi ya. Hamzah yang kedua diubah menjadi ya. Kemudian jadilah fa'iyun. Kemudian harakat dhammah berat pada ya sehingga dihilangkan ya. Kemudian ya juga huruf illat berharakat sukun juga dihilangkan dan diganti dengan tanwin sehingga menjadi fa'in. Ya, bentuk isim fa'il dari fa'ah. Kemudian mafi'un bentuk isim maf'ul asalnya adalah maf'yu'un. Ya. Asalnya adalah maf'yu'un. Ya. Terdapat huruf waw dan ya yang berdekatan. Ya. Nah, di sini harakat dhammah berat pada ya sehingga dipindahkan ke huruf sebelumnya. Kemudian terdapat dua huruf yang sama, ya. Salah satunya dihilangkan yaitu waw maf'ul, ya. Kemudian harakat dhammah tidak sesuai dengan ya sehingga harakat dhammah diubah menjadi harakat kasrah sehingga menjadi mafi'un. Ya, jadilah bentuk isim maf'ul dari fa'ayafi'u. Kemudian fil amarnya adalah fi, ya. Fil amarnya adalah fi, dapat kita bentuk dari fil amar, fil mudhari dari tafi'u. Ya. Kita ya tafi'u fil mudhari. Kita tambahkan lamun nahyi. Ya. Lamun nahyi ya, yang berarti larangan. Nah, di sini karena huruf terakhirnya adalah sahih, ya, bukan huruf illat, maka huruf sahih tersebut disukun, ya. Kemudian berdekatan dua huruf yang sama-sama huruf berharakat sukun, maka salah satunya dihilangkan. Di sini kita menghilangkan ya karena dia adalah huruf illat sehingga menjadi la tafi. Kemudian mafi'un, ya, asalnya isim makan dan isim zaman
asalnya adalah maf'ye, ya, maf'yeun, ya, maf'ilun. Ya, harakat kasrah berat pada ya sehingga dipindahkan ke huruf sebelumnya sehingga menjadi mafi'un, mafi'un, kemudian mifa'un. Ini mafi'un isim makan dan isim zaman. Ya. Kemudian selanjutnya isim alatnya adalah mifa'un, asalnya adalah mif yaun. Ya. Mif yaun. Ya. Di sini ya harakat fathah dipindahkan kepada huruf sebelumnya. Ya. Kemudian ya itu tidak sesuai ya dengan fathah. Fathah menghendaki alif sehingga menjadi mifaun. Ya, mifaun. Nah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Itulah pembahasan tasrif untuk wazan yang bab yang kedua dari sulasi mujarrad. Ya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dan kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya kita hanya akan membahas bagian-bagian yang penting, mengingat masa belajar kita dalam setahun itu cukup terbatas, dan materi al-amsilat tasriyah ini cukup banyak apabila ingin kita rinci satu persatu. Jadi mungkin ke depan pembahasan-pembahasan yang penting saja yang akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.